Di balik dinding sekolah yang tampak damai, ada kisah dua remaja yang mencari ketenangan dengan cara yang salah. Inilah perjalanan Aska dan Adit, dua sahabat yang terjebak narkoba dan harus belajar arti tanggung jawab serta penyesalan. Pagi itu, Aska dan Adit terlihat nongkrong di belakang karang pawitan. Awalnya hanya ngobrol biasa saja, tapi ternyata ada satu orang pengedar yang menyodorkan obat terlarang. Beberapa teman melihat dan merasa curiga, tapi belum berani berbicara. Semuanya tampak biasa, sampai keadaan mulai masuk ke berubah. sekolah, Bu. Ayo, cek duluan aja dulu. Ayo, udah ya. Adit, lo kenapa? Udah waktu lagi enak badan aja. Yakin lo, kok kayak lemes banget gitu? Yakin. Lihat gak sih si Adit tadi? Lo masih keinget sama yang di belakang kafe tadi? Kayaknya gak mungkin gak sih kalau dia cuma gak enak badan doang? Ya sih. Iya, kayaknya si Adit sama si Aska mencoba kebatan gak sih? Ingat gak? Tadi ada dua orang yang itu kasih sesuatu ke mereka. Iya juga sih. Kita kan gak boleh salah paham dulu gak sih? Kita harus cari tahu dulu kebenarannya kayak gimana. Iya sih. Waktu istirahat telah tiba. Keadaan semakin buruk. Mau beli apa aja kok kayak lemes gitu? Ya kayak yang pusing mau beli obat. Aku lagi nggak enak badan aja. Jangan kenapa sini duduk. Adit, lu kenapa? Salam dulu. Adit, lu kenapa dah? Lu tadi make ya? Ya nih gue lagi stres, makanya gue tadi langsung makan tadi. Gimana ya? Lu ngapain make sebelum sekolah? Kalau ketahuan gimana? Gue nyesel kak. Gue kira bisa bantu buat tenang, tapi mah. Ayo udah dah, nanti gua antar ke UKS. Ya. Beberapa teman secara tak sengaja mendengar percakapan mereka. Mereka ngomongin apa tadi? Kok kayak make-make gitu? Ih, jangan berisik. Udah kita diem aja. Jangan sampai orang lain tahu. Kan belum tentu itu bener atau enggaknya. Disinilah semuanya mulai terbuka. Bener kan dugaan gue? Si Adit kayak tantang banget. Ya sih, kayak kita harus laporin ke BK deh. Ayo. Sebelum makin parah. Ayo. Ibu. Adit sama Aska, Bu. Mereka berdua kayaknya pakai obat-obat terlarang. Kalian yakin? Yakin, Bu. Kami sendiri lihat tadi pagi di belakang kafe. Nah kalau begitu, ibu akan panggil mereka dan ajak mereka bicara. Terima kasih ya kalian sudah berani jujur dan melapor. Boleh Bu. Boleh tolong panggilin Aska sama Adit kan? Boleh. Oke Bu. Terima kasih. Iya Bu. Manggil biara si Bang BK. Oh iya, nanti di sana. Terus ya, coba sini ya. Jadi ke BK dulu. Beberapa saat kemudian, Aska dan Adit duduk di hadapan Mutiara.
Adit, Aska, kalian tahu bahwa obat yang kalian pakai itu bisa merusak masa depan? Kok ibu tahu? Maaf bu, saya cuma pengen tenang. Akhir-akhir ini saya stres banget. Ada banyak cara untuk bisa tenang. Kalian bisa cerita, bisa minta bantuan ke teman, ke guru, atau orang tua. Tapi saya nggak pakai bu. Jadi janji deh, nggak bakal ngulangin lagi kayak gitu. Polisi dan petugas BNN datang ke sekolah. Assalamualaikum, permisi Ibu, izin memasuki ruangan? Ya, silakan. Mereka menjelaskan bahwa kasus ini harus diproses sesuai hukum. Bu Tiara, maaf yang ganggu. Ini dari pihak kepolisian dan BNN sudah datang untuk menindaklanjuti. Selamat siang Bu, kami dari kepolisian berdasarkan laporan, kami akan menindaklanjuti terkait penyalahgunaan narkoba. Di sini Aska, Adit, kalian berdua boleh ikut saya ke kantor polisi. Pak, kami sudah berjanji ingin berhenti, kami menyesal. Penyesalan itu bagus, tapi proses hukum harus tetap berjalan, Nak. Kami akan pastikan kalian untuk mendapatkan hak rehabilitas, namun proses hukum harus tetap ditanggungjawabkan. Bu, tolong kami. Ibu cuma bisa menemani kalian, Nak, tapi hukum adalah hukum. Kalian harus berani menerima konsekuensinya. Namun, setiap perbuatan tetap punya konsekuensi. Hukum tak bisa dihindari, tapi penyesalan bisa membuka jalan menuju perubahan. Di kantor polisi, suasana sangat tegang. Baik anak-anak, Bapak bukan mau menanggung kalian, tapi ini sudah masuk tindak pidana narkoba. Kalian tahu dari siapa ini? Dari seorang jual Pak, kami cuma dikasih gratis. Itu yang berbahaya, gratis di awal tapi berujung di jalan hukum. Baik, kami di sini akan proses dan serahkan kasus ini ke kejaksaan ditindaklanjuti. Baik, kami tidak akan menyakiti kalian, tapi kami hanya ingin tahu kalian dapat barang ini dari sumber mana. Dulu kami dikasih dari orang luar sekolah Pak, katanya bisa bikin tenang. Apa kalian berbuat laku bahwa membawa dan menggunakan narkoba termasuk tindakan pidana? Anak-anak, seperti kalian masih punya kesempatan untuk berubah, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalian akan kami rujuk ke kejaksaan untuk tahap selanjutnya, dan juga akan diarahkan untuk rehabilitasi. Di ruang kejaksaan, Aska dan Adit didampingi pengacara. Kami sudah menerima berkas dari kepolisian. Berdasarkan penyelidikan, kalian positif menggunakan obat terlarang jenis bioekstasi ringan. Pak Ibu Jaksa, mohon pertimbangannya. Klien kami masih pelajar, belum memahami sepenuhnya akibat perbuatannya. Kami harap ada kesempatan untuk rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Kami mengerti Bu Kalisa dan Bu Ferry, negara kita membuat asas keadilan dan kemanusiaan. Karena kasus ini termasuk kategori jihad, kami akan ajukan ke pengadilan dengan rekomendasi rehabilitasi sosial dan wajib lapor. Terima kasih Pak, Bu. Kami benar-benar mau berubah. Kami juga mau ikut kampanye anti narkoba, Pak, Bu. Itu langkah bagus. Semoga kalian benar-benar belajar dari kesalahan ini. Sidang digelar. Hakim menatap Aska dan Adit dengan tatapan yang tegas namun bijak. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Tindakan penyalahgunaan narkoba oleh saudara Adit dan saudara Aska dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Adit dan saudara Aska, kalian mengaku menggunakan obat terlarang berbentuk ekstasi? Dia yang mulia, kami menyesal. Baik, jaksa, silakan bacakan tuntutan. Izin membacakan tuntutan yang mulia. Menuntut agar kedua terdakwa mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi selama 6 bulan dan wajib mengikuti pembinaan anti narkoba di sekolah serta BNN. Negara memberikan kesempatan kedua bagi kalian. Tapi ingat, narkoba bukanlah jalan keluar dari masalah. Kalian masih muda.
Terima kasih Yang Mulia, klien saya berjanji akan berubah dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Dengan ini, sidang dinyatakan selesai. Terdakwa melakukan rehabilitas di bawah naungan BNN dan guru sekolah. Beberapa bulan berlalu, kini Aska dan Adit berdiri di depan seluruh siswa sekolah, bercerita tentang kesalahan yang mengubah hidup mereka. Dan di barisan depan, Mutiara tersenyum bangga. Perubahan itu nyata, dari penyesalan menjadi pembelajaran. Kami dulu salah pilih jalan, tapi kamu belajar. Hidup tanpa narkoba itu Kalian kalau lagi stres atau punya masalah, jangan dari jalan pintas. Mending ceritain ke teman, orang tua, atau guru. Inilah tanggung jawab dan perubahan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hidup. Setiap orang bisa salah, tapi tidak semua mau berubah. Aska dan Adit telah membuktikan bahwa penyesalan bisa jadi awal dari kebaikan. Jangan biarkan narkoba merampas masa depanmu. Katakan tidak pada narkoba. Hidup sehat, masa depan yang hebat. Mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa.